Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Adik, kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi di IPA, yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana yang adik-adik ketahui, ketika misalnya ada pendaki gunung atau orang yang pergi ke hutan, maka dia membawa kompas, adik-adik. Nah, kompas ini adalah salah satu fungsinya menunjuk arah. Cara kerjanya dia pakai apa? Dia pakai medan magnet bumi. Nah, ternyata di bumi itu ada medan magnetnya, yaitu suatu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Nah, salah satu kompas ini dia akan menunjukkan arah. Biasanya yang dipakai patokan adalah arah utara, yang nanti akan bisa menentukan arah-arah yang lain. Nah, kalau itu digunakan manusia untuk mencari arah, bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Misalnya adalah hewan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satunya adalah bagaimana hewan itu bisa memanfaatkan magnet. Yang dimaksud di sini adalah magnet bumi untuk mempertahankan hidupnya. Tidak hanya untuk mencari arah saja, tetapi bagaimana hewan itu mampu menghindari musuh atau mencari makanan di suatu daerah tertentu, tetapi dia akan balik lagi ke daerah asalnya. Yang pertama adalah kita akan lihat, yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang pertama adalah migrasi burung-burung. Adik-adik pernah melihat burung merpati? Nah, burung merpati itu bisa mendeteksi adanya medan magnet. Tentu adik-adik ketika melihat merpati itu terbang sangat jauh, dia akan kembali ke tempat asalnya. Nah, kenapa? Pada zaman dahulu merpati dipakai untuk mengantarkan surat. Yang kedua adalah ikan salmon. Ya, ikan salmon. Ikan salmon ini ikan yang sangat terkenal mampu berpindah ke tempat yang sangat jauh dengan tujuan untuk berkembang biak. Dan dia bisa kembali ke tempat semula. Hal ini dikarenakan karena daerah-daerah yang dilewati itu memiliki magnet yang berbeda, dan tempat asalnya juga ditandai oleh ikan salmon, sehingga ikan salmon ini mampu kembali ke tempat semula dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Yang ketiga adalah penyu. Penyu itu migrasinya tidak bersama-sama, tetapi dia sendiri-sendiri. Penyu juga mampu mendeteksi adanya medan magnet dan memanfaatkannya untuk berpindah juga atau bermigrasi. Nah, pergerakan penyu juga mengikuti jalur medan magnet yang ada di bumi agar penyu tidak tersesat ketika dia berada di lautan atau dia berada di laut yang hangat. Tentu dengan yang kayak makanan yang dia butuhkan selama perjalanan. Yang keempat adalah lobster duri. Lobster duri ini memanfaatkan atau mendeteksi adanya medan magnet dengan cara meletakkan duri-durinya seperti ini. Ya, duri-durinya ke dalam air, yang dia akan mampu mendeteksi adanya medan magnet. Setiap kali medan magnet berubah, maka lobster duri ini akan menyesuaikan diri terhadap arah dari medan magnet. Yang terakhir adalah makhluk yang sangat kecil, yaitu bakteri magnetotaktik bakteria atau kita kenal dengan MTB. Di salah satu bagian dari badannya ada magnetosome atau magnetosom. Apa fungsi dari magnetosom ini? Dia akan mampu mendeteksi adanya medan magnet yang ada di bumi dalam melakukan migrasi. Jadi medan magnet yang ada dalamnya ini untuk melakukan navigasi atau untuk menunjukkan arah kemana dia akan pergi. Nah, di dalam magnetosom ini itu terdapat senyawa magnetit atau greggit yang memiliki sifat kemagnetan yang jauh lebih kuat, ya tentu dengan standarnya dari bakteri. Nah, ini adalah bagaimana cara hewan itu memanfaatkan magnet atau medan magnet yang ada di bumi dengan kemampuan hewan itu sendiri untuk melakukan migrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain
tetapi dia akan mampu atau kembali ke tempat semulanya. Bagaimana tentang konsep dari gaya magnet? Magnet itu, kata magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesium. Nah, di dalam magnet itu ada dua kutub. Jadi dia memiliki kutub yang kita sebut dengan kutub magnet. Di kutub ini adalah bagian yang memiliki daya tarik terkuat, ya, daya tarik terkuat. Nah, setiap magnet, jadi kalau misalnya kita buka magnet batang seperti ini, maka dia selalu memiliki dua kutub, yaitu misalnya di sini kutub utara, di sini kutub selatan. Kalau dari dalam bahasa Inggris, biasanya di sini tertulis north, dari sini tertulis south. Kalau misalnya magnetnya ada tulisannya bahasa Inggris. Bagaimana dengan sifat bahan magnet? Nah, sifat bahan magnet ini adalah kemampuan benda untuk menarik benda lain. Maka suatu benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada benda magnet dan ada benda non-magnet. Nanti kita akan bahas selanjutnya bahan non-magnet itu apa. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang benda magnetik. Apa itu benda magnetik? Yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, di dalam IPA itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada ferromagnetik, ada paramagnetik, dan ada diamagnetik. Apa yang dimaksud dengan ferromagnetik? Ferromagnetik adalah benda yang ditarik oleh magnet dengan kuat. Yang ditarik magnet dengan kuat. Apa saja bendanya? Misalnya adalah besi, terus baja. Yang kedua adalah benda paramagnetik. Apa benda paramagnetik? Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah. Contohnya apa? Contohnya adalah tembaga misalnya, atau platina, dan benda-benda lainnya. Yang terakhir adalah diamagnetik. Diamagnetik ini benda yang ditolak, ya, ditolak oleh magnet dengan lemah. Ditolak oleh magnet dengan lemah. Contohnya apa, Adik? Contohnya timah misalnya, atau aluminium. Jadi tidak semua logam itu dapat ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya adalah berdasarkan mudah dan tidaknya sifat kemagnetan, maka magnet dibedakan menjadi dua, yaitu ada magnet permanen atau magnet tetap, dan yang kedua adalah magnet remanen atau magnet sementara. Apa yang dimaksud dengan magnet permanen? Magnet yang memiliki sifat magnetik tetap. Jadi sifat kemagnetannya, sifat magnetnya tetap. Yang kedua adalah tidak mudah hilang. Tidak mudah hilang, sehingga dia dapat lebih lama berada di situ, sehingga kita sebut dengan magnet permanen. Contohnya magnet yang terbuat dari baja. Nah, magnet yang terbuat dari baja ini kita sebut dengan magnet yang permanen. Yang kedua adalah magnet remanen atau magnet sementara. Magnet remanen adalah magnet yang sifat magnetnya atau sifat kemagnetannya dia bersifat tidak tetap atau bersifat sementara. Yang kedua adalah sifat kemagnetannya mudah hilang. Contohnya apa? Yaitu contohnya magnet yang terbuat dari besi. Magnet yang terbuat dari besi ini kita sebut dengan magnet sementara. Yang terakhir adalah tentang benda non-magnetik. Apa sih benda non-magnetik? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya karet, kayu, atau kain. Adik-adik bisa membuktikan kalau adik-adik punya magnet, adik-adik bisa mencoba apakah karet itu ditarik atau tidak oleh magnet. Sehingga adik-adik bisa membuktikan sendiri bahwa benda-benda ini itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini adalah bagian yang pertama dari materi kemagnetan.
Semoga bisa dipahami. Kesimpulannya adalah bahwa magnet itu sangat berguna bagi kehidupan yang ada di muka bumi, baik itu manusia maupun hewan. Hewan pun bisa memanfaatkan magnet di dalam dia bermigrasi atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan dan untuk menghindari musuh. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.